persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa hari ini. Setiap kita selalu diberkati setiap hari, amin Bapak Ibu. Dan tetap semangat dan sukacita memuji nama Tuhan, amin. Tiap hari, setiap kita dibaharui oleh Tuhan. Semangat dan sukacita kita selalu dibaharui oleh Tuhan. Untuk selalu tidak jemu-jemu memuji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online, kita siapkan hati kita. Sama-sama kita menyenangkan hati Tuhan lebih lagi, memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan di saat hari yang terindah ini. Terima kasih Tuhan, kami tak henti-henti kami mengucap syukur kepadamu. Kau memberkati kami, Kau memelihara kehidupan kami, Kau tak pernah membiarkan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hari demi hari Tuhan membaharui kehidupan kami, hati kami, pikiran kami di dalam Engkau ya Tuhan. Sehingga kami semakin bisa melihat diri kami di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kami mau terus berubah di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Supaya kami boleh memperoleh janji Tuhan. Supaya janji Tuhan dalam hidup kami semakin digenapi. Dan di saat hari yang terindah ini, izinkan kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu lebih lagi. Kami mau tanah hati kami dilembutkan dan dilembutkan lebih lagi ya Tuhan. Supaya setiap kami boleh semakin dibaharui oleh firman-Mu. Oleh setiap pujian penyembahan kami. Karena di hadirat Tuhan selalu ada perubahan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Mari Bapak Ibu saya mengajak kita sama-sama mengucap syukur buat perbuatan Tuhan. Buat kebaikan Tuhan yang tidak habis-habisnya dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Setiap
noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati
Jadilah padaku seperti
Terus saudara berada hadiratnya, saudara semua yang ada di Holy Spirit Room, maupun saudara yang mengikuti menara doa secara online, terima Roh Kudus. Nikmati hadiratnya sekarang. Hadirat yang memulihkan hatimu, memulihkan hidup kita. Oh ya, melepaskan setiap ikatan-ikatan ini. Oh ya, lama kasih ini lama. Menyembuhkan setiap trauma, setiap luka, setiap kemarahan. Oh ya, lama ketakutan. Mari izinkan Allah Roh Kudus, urapan kasih-Nya menjamah tiap kita. Dalam nama Yesus, kami patahkan setiap spirit of lack, spirit of limitation. Dan kami patahkan ya Tuhan, spirit of hindrance. Dalam nama Yesus, roh yang menghalangi kami untuk masuk dalam hadirat Tuhan, roh yang menghalangi kami hidup sesuai dengan rencana Tuhan, kami patahkan dalam nama Yesus. Sembah Dia, saudara, sembah Yesus. Penyembahan akan membawa kita mengarahkan fokus kita kepada Tuhan, kepada rencana Tuhan. Yesus. Oh ya, mari sembah Dia. Holy, holy, are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. The elders and angels bow, redeem, worship You now. Holy, holy, holy are You Lord. Holy, holy, holy are You Lord. Holy, holy, holy are You Lord. The elders and angels bow. Tuhan, hari ini kami percaya ini hari di mana Tuhan membebaskan kami, memulihkan kami, menghibur kami, bahwa kami makin kenal Tuhan, makin mengenal nama-Mu, makin mengenal ya Tuhan kasih. Tuhan, sembuhkan yang sakit anak-Mu ini Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit ini Tuhan. Mereka yang sedang ya Tuhan berjuang untuk kesembuhan, melawan segala sakit penyakit ini Tuhan, kanker, tumor. Aku minta sembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, mereka sedang ya Tuhan bergumul dengan penyakit jantung, ginjal, paru-paru, mereka liver. Aku berdoa sembuhkan mereka. Yang mereka mengalami osteoporosis, ya Tuhan, patah tulang. Dan juga ya Tuhan, saraf yang kejepit, sembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, mereka sedang mengalami ya Tuhan GERD ya Tuhan, vertigo. Sembuhkan anak-Mu ini Tuhan Bapa, dalam nama Yesus. Sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa pulihkan ya Tuhan pekerjaan, karir, keuangan anak-anak-Mu ini Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, bebaskan kami, bawa kami Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau jawab doa kami. Buat berhasil semua usaha kami Tuhan. Rencana kami, harapan kami. Biarlah ya Tuhan Kau memberikan apa yang Kau taruh di hati kami menjadi kenyataan itu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini Tuhan, dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Beri tangan yang meriah. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah, hari ini kita akan belajar saudaraku ya kan tentang tanduk yang ketiga, yaitu saya akan berikan judul khotbahnya itu patahkanlah tanduk spirit of hindrance atau roh penghalang. Ya, kita tahu bahwa di tengah-tengah datangnya janji
Tuhan tentang pemulihan dan penghiburan, ya kan, untuk Israel. Tuhan memberikan satu penglihatan kepada Nabi Zakaria, saudaraku, tentang ada 4 tanduk. Yang 4 tanduk inilah yang menyerahkan daripada Yehuda, Israel, dan Yerusalem, saudaraku. Nah, dari hari Selasa kita sudah bahas, ya kan, tentang spirit of lack, ya kan, roh daripada kekurangan. Lalu kita sudah bahas yang kemarin, saudaraku, spirit of limitation, atau saya terjemahkan sebagai roh kelumpuhan. Nah, hari ini yaitu roh penghalang. Ya saudara, roh penghalang ini adalah roh, ya kan, roh jahat yang berusaha untuk mencegah kita atau menghalangi kita untuk melakukan sesuatu yang memang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, atau ada semacam kayak roh jahat yang menghalangi sehingga kita tidak mendapatkan apa yang menjadi janji Tuhan buat setiap hidup kita. Ya saudara, yang intinya adalah, saudaraku, inilah yang membuat kita tidak berhasil, saudaraku, ya. Coba kita buka Alkitab kita dari 1 Tesalonika 2 ayat 18. Saudara perhatikan, saudara bisa catat ini dan saudara akan lihat baik-baik. Mari kita akan baca sama-sama, saudara. 1 Tesalonika 2 ayat 18, ya. 1, 2, 3. Sebab kami telah berniat untuk datang kepadamu. Aku Paulus malahan lebih dari sekali. Tetapi, baca yang keras, iblis telah mencegah atau menghalangi kami. Jadi Paulus, ya kan, dengan rekan sepelayanannya sudah punya niat, ya, bahkan Paulus bilang sudah lebih dari sekali untuk datang ke Tesalonika, saudaraku, datang kembali. Tetapi ada jenis roh jahat berupa spirit of hindrance ini, roh penghalang yang menghalangi dia, ya kan, untuk datang ke Tesalonika. Saudara, tanduk daripada roh jahat ini, saudara, tanduk kekuatan jahat ini, ya, spirit of hindrance, ini yang mengikat daripada pikiran kita, saudaraku, sehingga kita percaya bahwa kita tidak bisa buat apa-apa, ya kan, saudara, tidak bisa buat apa-apa dan tidak mungkin, ya kan, bisa mendapatkan satu kehidupan yang lebih baik, janji Tuhan, mujizat Tuhan, saudara, kemajuan. Karena kita selalu berpikir, ya kan, ada banyak halangan, ada banyak penentangan, ada banyak perbantahan, ada banyak gangguan, ada banyak kesulitan. Jadi tidak. Jadi saya melihatnya begini, saudaraku, ya, iblis bisa bekerja, ya kan, dalam bentuk yang namanya spirit of hindrance ini. Itu dia pakai, saudara, dua faktor, 2 elemen. Pertama adalah pihak luar, ya saudara, dan pihak diri kita sendiri. Saya kasih contoh. Pada waktu Tuhan menaruh di hati daripada Nehemia untuk membangun kembali tembok Yerusalem, kita sudah tahu, saudara, di Nehemia 2 ayat 17 sampai 20, saudaraku, ya. Ketika dia melihat tembok Yerusalem itu rubuh semua, saudaraku, hatinya tuh tersentuh. Dia bilang kita harus bangun supaya tidak ada lagi celah, tidak ada lagi lubang, ya kan, supaya kota ini, ya kan, menjadi kuat. Nah, kita baca sama-sama dulu Nehemia 2 ayat 17, kita baca 1, 2, 3. Kamu berkatalah aku pada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ya, ayat 18, ketika kau beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik, yaitu membangun tembok. Saudara, di sini dari pihak luar, ini siapa, saudara? Tiba-tiba iblis dalam bentuk roh yang namanya spirit of hindrance, roh penghalang, dia pakai beberapa orang dari beberapa suku bangsa, saudara, untuk melakukan apa? Penentangan, intimidasi, hoaks, saudaraku. Coba kita lihat di sini. Ketika Sanbalat orang Horon, Tobia orang Amon, ya,
Geshem orang apa? Orang Arab. Mendengar itu, maksudnya mendengar bahwa Nehemia dan orang Israel ingin membangun daripada tembok Yerusalem. Mereka mengolok-ngolok. Mereka menghina kami. Dia begitu. Kata mereka, apa perkataan mereka? Ini kata-kata intimidasi. Apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau memberontak terhadap raja? Saudaraku, kalau Nehemia bukan seorang yang dekat dengan raja. Ya kan? Nehemia kalau dia tidak punya yang namanya informasi yang lengkap, pengetahuan yang lengkap, bahwa dia bisa ada di kota Yerusalem, itu atas persetujuan daripada raja. Dan raja sendiri yang memberikan surat dan juga fasilitas buat Nehemia untuk sampai ke Yerusalem. Sekarang ketika dia sedang membangun pekerjaannya, saudara, yang namanya roh penghalang berusaha untuk menghalangi Nehemia. Ya kan? Untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan buat dia. Saudara, nah sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya Nehemia mengatasi daripada roh penghalang ini? Ini yang paling penting. Dalam setiap kehidupan kita, niat baik saudara, pekerjaan baik saudara. Saudara mungkin mau, aku ingin melayani Tuhan. Saudara dengar baik, ya kan saudara? Saudara harus ngerti tentang salah satu daripada roh jahat, saudara, berupa salah satu tanduk. Ini namanya roh penghalang. Dia bisa menghalangi saudara, mematahkan semangat saudara untuk menghentikan atau tidak melakukan apa yang Tuhan taruh di hati saudara. Nah, bagaimana caranya Nehemia, saudaraku, mengatasi daripada penentangan, halangan atau intimidasi yang dilakukan oleh bangsa-bangsa ini, Sanballat, Tobia dan Geshem. Saudara, kita lihat di sini saudara, perkataan Nehemia ayat 20. Kita baca sama-sama. Aku menjawab mereka, kataku Allah semesta langit. Dialah yang membuat kami berhasil. Perhatikan saudaraku. Ya. Intimidasi. Nehemia menolak untuk terintimidasi. Menjadi takut, tawar hati, patah semangat ketika ada penentangan, ada penolakan. Tetapi dia justru saudara menguatkan dirinya, imannya. Dia pelihara damai sejahtera di hati dia. Dengan dia ucapkan satu perkataan. Ini yang paling penting untuk kita juga ucapkan. Bahwa dialah yang membuat kami berhasil. Bukan oleh kuat dan gagah kita, tetapi oleh Roh Kudus yang setuju katakan amin. Ya, kami hamba-hambanya, ya, telah siap untuk membangun, tetapi kamu tidak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Saudara lihat ini contoh, ada penghalang. Niat baik belum tentu dibuat lancar. Saudara Kristus, ya kan? Saudara punya niat baik, jangan kecewa. Banyak tuh orang pada kecewa. Saya niat mau buat baik, mau nolong dia, mau bantu dia. Malah justru ada banyak orang seperti mencegah, ngomongin yang tidak baik. Alah pasti kayak gini-gini. Jangan saudara. Ada lagi satu orang, saudara, kisah yang dimana roh penghalang ini, spirit of hindrance ini bekerja, saudaraku. Ya kan, ketika Tuhan taruh yang namanya, ya kan, di hati seorang yang bernama Zerubabel untuk membangun kembali yang namanya Bait Allah di kota Yerusalem. Kalau Nehemia tembok, tapi Zerubabel saudara membangun rumah Allah. Saudara, Bait Allah, saudaraku. Ya Tuhan taruh satu kerinduan, ya kan, di Gunung Moria sana. Nah, Zerubabel sudah membangun satu fondasi, saudara, untuk Bait Allah, ya. Tetapi orang-orang yang tinggal di sekitar situ, saudara, ya kan, mereka berusaha untuk mencegah, menghalangi. Akhirnya apa saudara? Zerubabel tidak bisa lakukan apa-apa. Sehingga apa yang terjadi saudara? Pekerjaan itu terhenti selama 10 tahun. Lalu saudara Kristus datang daripada firman Tuhan dari Nabi Zakaria. Saudaraku, ya kan? Yang berkata kepada Zerubabel. Dia berkata bahwa Zerubabel, ya kan, Tuhan mengutus aku untuk mengucapkan 2 patah kata kepada kamu.
mulai lagi. Terus dikuatkan. Tangan Zerubabel yang meletakkan fondasi bait Allah. Tangan Zerubabel yang akan menyelesaikan pembangunan bait Allah itu. Katakan amin. Tuhan yang mempercayakan kamu. Tuhan sendiri akan membantu kamu untuk menyelesaikan. Tetapi kamu harus ingat Zerubabel, kata Nabi Zakaria. Ya kan? Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia kepadanya. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Apa bunyinya saudara? Bukan dengan apa? Keperkasaan. Bukan dengan kekuatan manusia. Kekuatanmu, kehebatanmu. Melainkan dengan apa? Rohku, firman Tuhan semesta alam. Katakan amin saudaraku. Nah hari ini saya ingin beritahu kepada saudaraku Kristus. Ya kan? Ada beberapa cara spirit of hindrance ini. Saudara, bekerja dalam hidup kita. Kita simpulkan. Yang pertama adalah, saudara, perkataan-perkataan hoak. Perkataan intimidasi. Daripada orang-orang sekitar kita. Bahkan orang yang paling dekat dengan kita. Saudara, ya kan? Intimidasi bisa berkata fitnah. Kata-kata negatif. Apapun itu. Saya ingin kasih tahu saudaraku. Itu yang hal yang pertama. Yang kedua adalah saudara, roh penghalang ini saudara, yang menghalangi keberhasilan kita untuk melakukan kehendak Tuhan atau mendapatkan apa yang Tuhan sediakan buat kita saudara. Roh penghalang yang menghalangi kita untuk mendapatkan mujizat atau berkat Tuhan. Dia bukan cuma bekerja lewat orang, tapi dia bisa bekerja lewat diri kita. Saudaraku, dengan cara apa? Pengalihan fokus perhatian. Dalam bahasa Inggrisnya apa? Yang sebenarnya distraction. Coba aja saudaraku. Saudara mau saat teduh tiap hari pagi kan? Sering kali. Yang saudara, roh penghalang akan menghalangi saudara saat teduh pagi. Apa yang menghalangi? Handphone saudara. Tunda dulu, lihat dulu. Ya dah, saya tanggung. Berapa banyak? Itu pengalian. Perhatian itu ya roh yang mencegah. Sehingga kita harus kerjakan, selesaikan tugas. Ya kan? Saudara Kristus, ya kan? Jadi musuhnya komitmen, konsisten dan disiplin itu namanya distraction. Alihkan fokus. Ya dah, lari dari komitmen, tidak konsisten, tidak disiplin karena ini belum selesai, kita ngalihkan. Semua mau lepas-lepas. Itu akan menghalangi. Yang ketiga, itu apa saudaraku? Saya nangkapnya gini. Roh penghalang bekerja. Cara kerjanya. Dia pakai apa saudara? Sifat kita, manusia lama kita. Yang suka nunda dan malas. Kemalasan, penundaan, menunda. Itulah cara daripada roh jahat yang namanya spirit of hindrance. Itu bekerja dalam hidup kita. Sehingga kita dapat. Lalu kita mau hidup dengan manusia lama kita. Hidup menurut keinginan daging kita. Tapi hari ini saya akan kasih contoh satu lagi. Tentang apa saudara? Spirit of hindrance ini bekerja lewat apa? Lewat orang lain. Kita sering kali lebih suka dengar. Ya kan? Suara orang. Pengakuan dari orang. Penerimaan dari orang. Ketimbang kita pelihara. Suara yang berbisik. Suara Tuhan yang berbisik ke dalam hati kita, roh kita. Saudara, saya ingin beritahu kepada saudara satu kisah. Sering kita bahas. Ini namanya kisah tentang apa? Bartimius. Saudaraku. Itu di dalam Markus pasal 10. Saudara, ayat 47. Itu dikatakan begini saudara. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Mulailah Bartimius berseru. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 48, apa saudara? Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Spirit of hindrance bekerja. Ya kan? Lewat siapa? Orang banyak. Bartimius, saudara dengar, Yesus sedang lewat dia. Dia tahu ini. Saudara, langsung dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihani aku. Saudara, secara lahiriah Yesus itu anak siapa saudara? Anak Yusuf.
Tapi kenapa kok Bartimius, saudaraku, dia matanya buta. Tapi dia menyebut bukan Yesus anak Yusuf, tapi Yesus anak Daud. Saudara, buat orang Yahudi, saudara, istilah yang namanya anak Daud itu bicara tentang apa? Artinya tentang apa? Mesias. Bartimius dia mengenal Yesus. Bukan sebagai orang dari Nazaret, anak Yusuf. Bartimius mendapatkan pewahyuan walaupun matanya buta. Tapi dia bisa melihat bahwa Yesus ini adalah Mesias. Allah yang maha tinggi, penyembuh, pelepas, pembebas, pemulih buat hidup dia. Dia teriak, saudaraku, Yesus anak Daud, kasihani aku. Aku butuh belas kasihanmu. Aku butuh kebaikanmu. Ya Mesias, ya Juru Selamat, ya Tuhanku. Dia lihat seperti itu. Ketika dia berteriak seperti itu, saudaraku, langsung iblis masuk lewat orang banyak. Menghardik daripada Bartimius. Karena mereka melihat, saudaraku, Bartimius ini orang yang tidak ada harganya. Orang hanya pengemis buta saja. Dia hardik, diam, jangan ganggu. Tetapi di mata Tuhan, saudara Yesus, ya kan? Tuhan lihat, wah keren banget orang ini. Walaupun dia seorang pengemis, orang buta, orang miskin, dia tidak punya apa-apa. Ya kan? Tapi dia bisa kenal aku sebagai Allah yang maha tinggi. Juru selamat, Tuhan, Mesias, penyembuh. Dia bisa kenal aku. Lihat saudaraku, Yesus menghentikan langkahnya. Saudaraku Kristus, lalu Yesus panggil Bartimius. Dan kita tahu selanjutnya cerita itu, saudara, bahwa Bartimius disembuhkan oleh Yesus. Mulut orang itu akan berusaha. Orang-orang akan berusaha untuk menghalangi saudara mengalami mujizat Tuhan. Dengan mereka akan memberikan segala alasan-alasan. Mereka akan yakinkan saudara mengapa saudara tidak bisa disembuhkan. Ngeri saudara kalau udah ngomong sama orang kayak gitu. Makanya jangan sembarang ngomong, saudaraku. Saya kasihan kadang-kadang. Niatnya baik, udah dibesuk gini-gini. Sakitnya apa? Ditanyakan gitu kan. Sakitnya kanker. Kanker apa? Kanker ini. Temen aku kanker tuh mati. Ini kan roh penghalang untuk menerima mujizat. Saudara katakan amin. Ini hati-hati saudaraku. Saudara jangan mau dipakai sama setan. Ya kan? Dengan roh penghalang yang menghalangi orang untuk menerima berkat kesembuhan mujizat. Jangan ngomong kayak gitu. Ya kan? Ada banyak orang-orang. Ya kan saudara, kasih alasan. Mungkin saudara sekarang lagi bergumul dengan kecanduan. Orang-orang ngomong, gak mungkin. Ya kan? Dia akan jelaskan kenapa saudara gak mungkin bisa lepas dari kecanduan. Ya gak bisa lepas. Nanti mati baru bisa lepas. Saya ingin beritahu pada saudara. Ada banyak orang juga berkata bahwa kalau tipe kamu udah banyak bohong sama orang, banyak nipu orang, gak mungkin lagi orang percaya sama kamu. Gak mungkin lagi kamu bisa lebih baik hidupnya. Itu udah spirit of hindrance itu kerja. Saudara, yang intinya ada mengintimidasi, buat kita down, buat kita gak berharga. Udah gak usah lah harap yang baik. Kamu udah selesai, udah habis. Saudara, mereka berusaha untuk menghentikan saudara. Menghalangi apa yang ya kan Tuhan taruh di hati saudara. Saya ingin beritahu kepada saudaraku ya kan. Mereka mau lenyapkan, saudara hilangkan suara, ya kan saudara, firman, impian yang Tuhan taruh di hati saudara. Kadang-kadang saudara bukan kita punya mau. Kalau saudara lagi tidur, diam, tidur nyenyak, itu Tuhan beri. Saudaraku di hati saudara. Makanya Mazmur 37 saudara katakan ya kan, bergembiralah karena Tuhan. Karena dia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Seringkali itu bukan keinginan hati kita. Tapi ada satu impian. Satu keinginan yang Tuhan taruh di hati kita.
Yang mengerti kata, tapi itu sesuatu yang besar. Itu sesuatu yang baik. Yang akan mengubah hidup kita. Tapi saudara tahu satu hal. Ada roh penghalang. Dia bisa pakai mulut orang atau orang-orang sekitar kita. Tapi dia juga bisa pakai manusia lama kita. Kemalasan. Saudaraku, ya kan? Orang yang banyak alasan. Dan lain sebagainya. Hari ini saudara Kristus, saya ingin beritahu bahwa yang namanya kecanduan itu bukan akhir atau nasib atau takdir hidup saudara. Tuhan bisa lepaskan saudara dari kecanduan. Kecanduan apapun. Saudaraku, saudara jangan berkata bahwa emang hidup aku ini, orang tuaku memang hidupnya miskin, susah. Susah. Saya jadi susah ini ya karena orang tua ya susah. Saudara, saya ingin beritahu, hidup dalam segala kekurangan. Ya kan, tidak pernah mengalami kemajuan dan keberhasilan. Itu bukan takdir saudara. Yesus katakan, aku datang supaya kamu punya hidup. Dan mempunyainya dalam segala apa? Kalimat, segala kelimpahan. Katakan amin. Saudara depresi kah? Saudara sudah patah semangat. Saudara sudah gak mau kerja apapun. Itu bukan saudara. Itu bukan diri saudara. Tuhan gak pernah ciptakan saudara seperti itu. Itu roh penghalang, spirit of hindrance yang sedang mengikat pikiran saudara. Saya berkata aku malas, udah gak bisa membuat apa-apa lagi. Saya ingin kasih tahu hari ini Tuhan ingin memberikan saudara kelepasan, pemulihan, sukacita, terobosan, kemenangan. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Katakan amin saudaraku. Ya. Spirit of hindrance selalu bekerja tiap hari. Dia masuk ke dalam titik lemah hidup kita. Kebiasaan lama kita. Dosa-dosa yang lama yang kita suka lakukan. Saya tetap jadi patah hati. Gak semangat lagi. Kegagalan masa lalu. Dia ingatkan itu. Itu cara dia menghalangi saudaraku. Hari ini saudara, saya mau ingatkan lagi tema tahun 2023. Bangkit dan jadi pemenang. Bangkit jadi pemenang. Katakan amin. Saya mau bersaksi tentang tanduk roh jahat jenis ini. Spirit of hindrance. Seringkali saudara berusaha untuk menghalangi saya. Mengintimidasi saya. Menimbulkan banyak kesengsaraan. Dalam setiap kali Tuhan memberikan kita. Saudaraku, pekerjaan-pekerjaan besar atau visi besar untuk gereja Bethel Indonesia Musi Palapindah. Setiap kali Tuhan kasih pekerjaan atau pelayanan yang besar. Itu pasti saya ngerasa spirit ini yang bekerja. Ada aja penderitaan yang kita alami. Kami alami. Saya alami, keluarga alami. Saudara, ada aja. Yang bikin kita tuh sepertinya tuh down. Yang saudara tuh hancur hati dan lain sebagainya. Sedih dan menangis. Tetapi saudara, saya tahu resepnya tuh apa. Ya saudara. Selalu setiap kali roh penghalang itu bekerja. Saudara, berdasarkan firman Tuhan. Di Nehemia lah. Kita baca yang tadi kita ini kan saudaraku. Zerubabel, ya kan, Bartimius. Kata kuncinya adalah saudara harus sungguh-sungguh kenal Tuhan. Saudara kenal Tuhan yang sungguh baik. Bahwa dia Allah yang mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup melepaskan saudara dari spirit of hindrance ini. Yang percaya katakan amin. Apa yang dia sudah taruh di hati saudara. Dia sudah berbicara kepada saudara. Dia yang sudah memulai. Dia pasti akan menyelesaikannya. Yang percaya katakan amin. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Caranya mengandalkan Tuhan adalah banyak doa. Doakan. Minta tuntunannya, minta firmannya. Dapetin firmannya. Pelihara damai sejahtera. Yang ngerti katakan amin. Saya percaya saya akan mengalami kemenangan dalam ini. Amin. Ini penting. Bangkit, rajin, kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Saudara, penghalang tuh, roh penghalang, spirit of hindrance. Intinya adalah empat tanduk ini saudara. Itu sudahlah, jangan buat apapun yang Tuhan inginkan. Tapi buat apa yang kamu inginkan. Dan setan inginkan. Dan dunia inginkan. Jangan lakukan apa yang Tuhan mau. Kamu asik sama dirimu sendiri saja. Saudaraku, ya kan? Tapi kita mau bangkit. Ya kan? Hidupku
yang kuhidupi sekarang adalah hidup oleh iman kepada Anak Allah. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalamku. Saudara yang mengerti dan percaya katakan amin. Ya kan? Kita mau berkata bahwa ya kan, aku mau sangkal diri. Ya kan? Aku mau salibkan dagingku dan aku ingin pikul salibku. Katakan amin. Nah, kita nyanyi satu lagu itu. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukan, hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Amin, saudara. Ya, saudara, coba diam bentar. Coba perhatikan 3 tanduk ini, saudara. Spirit of lack. Spirit of lack, kita rasa kekurangan. Sehingga kita jadi apa? Pakai jubah, pengemis seperti seperti Bartimius. Nah, rupanya saudara menurut para ahli ya katanya tuh rupanya tuh jubah yang ditanggalkan Bartimius itu adalah jubah yang diberikan oleh pemerintah pada saat itu, saudara, untuk orang-orang yang mengalami cacat. Dan dia jubah ini memberikan dia legitimasi, mensahkan dia untuk kalau dia pergi kemana-mana dia boleh minta-minta. Dia berhak untuk apa? Minta-minta. Dia berhak untuk mengasihani diri dia supaya dikasihani orang lain. Jadi jubah ini, saudaraku, jubah untuk sayang sama diri sendiri. Saudara, ya kan, merasa hidupnya di bawah rata-rata. Ya kan? Itu dia, saudaraku. Ini kan spirit of lack. Jadi saya melihat bahwa ketika Tuhan panggil Bartimius, ya kan? Panggil dia. Saudara, orang-orang yang mengintimidasi dia, orang-orang yang menyuruh diam ketika Tuhan panggil dia. Lalu orang-orang yang sama menguatkan hati Bartimius. Kuatkan dirimu. Engkau dipanggil sama Tuhan. Kalau orang sudah tahu Tuhan dekat sama saudara, orang akan dekat dengan saudara. Dia akan baik sama saudara. Katakan amin, saudara. Kuatkan dia. Kuatkan dirimu. Lalu Tuhan tanya. Ya kan? Pada waktu dia bangkit, saudara. Hal pertama yang dilakukan oleh Bartimius, apa yang dia buat? Dia buang jubahnya itu. Dia mau ngomong. Ya kan? Saya mau omong bahwa saya bukan pengemis lagi. Karena jubah ini, ya kan saudara, yang membuat dia dikenal sebagai seorang pengemis. Jadi kita bisa melihat seragam ya, orang ini polisi karena dia pakai seragam polisi. Orang ini TNI, kita lihat karena seragam. Oh dokter, oh dia pakai seragam dokter. Oh jaksa atau hakim, saudaraku, karena jubahnya. Nah ini Bartimius, aku gak mau lagi jadi pengemis. Aku gak mau sayang diri lagi. Aku mau ubah pola pikirku. Aku mau patahkan tanduk spirit of lack, spirit of limitation. Katakan amin. Ya kan? Nah, spirit of hindrance itu dari orang lain. Ya kan? Diam kamu, diam. Kalau dia diam, Tuhan gak akan berhenti. Dia harus 2 kali ucapkan. Makin keras dia. Yesus anak Daud. Kasihan makin keras dia. Dia mau tunjukkan pengenalannya. Jadi Tuhan tuh senang. Saudaraku Yesus. Ya kan? Dia berkenan ketika saudara bisa kenal dia dan percaya pada dia. Elia manusia biasa.
Sama seperti kita. Tapi Elia sungguh-sungguh berdoa. Ya kan? Sungguh-sungguh berdoa. Ya kan? Maka hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Lalu berikutnya Elia berdoa. Hujan turun. Kata sungguh-sungguh. Ya kan saudara? Kalau kita lihat kata sungguh-sungguh dia berdoa. Itu waktu kapan? Waktu dia berkata pada Ahab. Dia cuma nunjuk aja. Ahab, ini tidak akan ada hujan ya 3,5 tahun. Dia cuma tunjuk Ahab. Saudara, tapi pada waktu hujan turun. Saudara, cara doa Elia. Bagaimana saudara? Dia sampai berlutut 7 kali. Jadi perjanjian baru. Kata sungguh-sungguh waktu gini. Gak ada hujan Ahab. Sungguh-sungguh berdoa. Tapi Alkitab Yakobus bilang, Elia berdoa maka hujan turun. Bumi mengeluarkan tuh. Sungguh-sungguh kok cuma nunjuk. Doa saja sampai begitu-begitu. Ini bicara tentang apa? Tentang iman. Tentang pengenalan akan Tuhan. Kadang-kadang kita harus kelihatan mau jungkir balik, mau tunjukin. Oke, tapi harus ada iman di situ. Katakan amin saudara. Sekalipun gak jungkir balik. Gak demonstratif. Tapi kalau di sini kita kenal dia. Seperti Bartimius kenal Mesias. Pasal-pasal sebelumnya Yesus ketemu para pemuka agama. Ahli-ahli Taurat. Matanya mereka lihat Yesus. Tapi dia gak kenal Yesus itu siapa. Bartimius matanya buta. Tapi Bartimius kenal. Yesus ini bukan cuma sekedar orang Nazaret. Anak Yusuf. Anak Maria. Tetapi dia adalah anak Daud. Kita bisa kalahkan saudara tanduk-tanduk roh jahat ini. Bukan seberapa keras kita tangking dengan suara kita. Ngerti saudaraku? Katakan amin. Tapi seberapa dalamnya kita kenal Tuhan. Kita ngerti hatinya, pikirannya, sifatnya, karakternya. Saudaraku, rencananya, kehendaknya. Lewat firman Tuhan dan pengajaran-pengajaran ini. Yang mengerti katakan amin saudara. Ini, ya kan? Ini paling penting ini. Kita belajar. Saya berdoa lewat pengajaran ini. Besok kita bahas tentang the spirit of devouring. Yaitu apa? Roh pelahap. Saudara, roh pelahap. Itu seperti ada jenis-jenis belalang. Pelompat, pengerit. Pindahan, pelahap terakhir. Ngabisin. Saudara, ini semua tentang seperti Yohanes 10:10. Pencuri datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Dan dia buat di mana tanduk tuh di kepala. Ini bicara pola pikir. Saudara, ketika Bartimius lepaskan, aku pola pikirku berubah. Aku bukan lagi mau jadi pengemis. Tapi aku ingin, karena aku mau ketemu Tuhan. Aku cuma minta, aku tidak minta uang receh. Aku cuma mau minta supaya aku bisa melihat. Katakan amin, dia pengemis loh. Saudara Yesus, hari ini saya berdoa. Ya kan, setiap tanduk yang mengikat pikiran kita. Sehingga kita tidak mengalami kemenangan. Saudaraku, biarlah itu dipatahkan dalam nama Yesus. Saya rindu saudara mendapatkan hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sehingga saudara bisa memuliakan Tuhan. Saudara bisa berbuah banyak. Saudara bisa berguna, berdampak. Saudara bisa memikirkan. Ya kan ada satu orang lagi. Ada sekumpulan komunitas lagi. Satu komunitas lagi. Satu kota lagi. Bisa menerima berkat Tuhan lewat hidup saudara. Diubahkan lewat hidup saudara. Lewat hidup saudara. Katakan amin. Hidup bicara tentang waktu yang saudara diberikan Tuhan. Keterampilan, kesanggupan, harta saudara, apapun itu. Tujuan hidup kita ingin berbuah banyak. Tutup mata kita akan berdoa. Bapa dalam nama Yesus. Aku berdoa ya Tuhan. Kami sudah belajar. Begitu banyak dan dalam. Biar semua ya Tuhan yang kami pelajari. Membuat kami makin kenal Tuhan. Makin mengerti ya Tuhan hatimu dan pikiran. Dan kami makin percaya Tuhan. Ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan api cinta.
api kasih itu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Di mana ada api kasih, di situ ada iman dan pengharapan. Aku berdoa biarlah hidup kami dikuasai oleh kasih. Ya Tuhan, karena kami mengasihi Tuhan. Kami mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi semua orang ya Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, ampuni salah kami. Segala roh penghalang yang menghalangi berkat Tuhan, mujizat Tuhan, janji Tuhan dalam hidup anak-anak Tuhan ini, aku patahkan dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan urapan kasih-Mu turun buat kami. Dan kami akan melihat ada satu kelepasan buat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, kata roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.